Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi di pertemuan 6 untuk mata kuliah komunikasi antar budaya bersama Kak Bias. Nah, di pertemuan ini kita masih akan membahas mengenai identitas. Tapi kita sudah mulai spesifik ya. Kita akan membahas mengenai the dark side of identity atau sisi gelap dari identitas. Di pertemuan sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan ke kalian mengenai beberapa jenis identitas, fungsi identitas, lalu kaitan antara identitas dengan komunikasi antar budaya dan juga dengan masyarakat multikultural. Nah, sekarang saya akan membahas tentang sisi gelap dari identitas itu sendiri. Ternyata identitas juga bisa membawa masalah loh di masyarakat, atau bahkan identitas kita itu juga bisa menimbulkan efek negatif. Nah, ada 4 efek negatif yang akan saya bahas di pertemuan kali ini. Saya akan membagi menjadi 2 video ya, seperti biasa. 2 video saya akan membahas tentang 2 efek negatif. Yang pertama yaitu stereotyping dan juga prejudice atau prasangka. Dan di video berikutnya baru saya akan membahas mengenai rasisme dan etnosentrisme. Nah, sekarang kita mari bahas mengenai stereotyping terlebih dahulu. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang stereotyping, kalian mungkin udah sering dengar ya apa itu stereotype. Ada satu misalnya orang tertentu atau masyarakat tertentu yang seringkali di stereotype. Misalnya seperti, oh kalau dia orang Jawa pasti lemah lembut. Oh kalau dia orang Padang misalnya pasti pelit. Padahal kan belum tentu ya seperti itu. Nah, sebenarnya stereotip itu seperti apa sih? Kalau berdasarkan definisi yang ada di buku kalian, yaitu Communication Between Cultures, karangan dari Samovar, di situ dia bilang bahwa yang namanya stereotip merupakan salah satu bentuk kompleks dari kategorisasi yang secara mental itu mempengaruhi bagaimana pengalaman kita dan bagaimana kita bersikap terhadap satu golongan tertentu atau satu grup tertentu. Jadi ketika misalnya kita bertemu dengan satu grup tertentu atau masyarakat tertentu, maka kita akan berbeda cara kita memandang mereka, cara kita bersikap terhadap mereka. Saya akan memberikan satu gambar ke kalian. Coba kalian cek dulu gambarnya. Menurut kalian ini salah satu bentuk stereotip yang seperti apa sih? Coba dilihat dulu ya. Nah, kalau dari gambar yang tadi kita bisa lihat bahwa ada satu stereotip terhadap orang-orang Afghanistan misalnya. Ada stereotyping bahwa orang-orang Afghanistan itu sekolahnya adalah sekolah jihad, sekolahnya adalah sekolah yang dipelajari di sekolah adalah bagaimana caranya menjadi pejuang bom bunuh diri misalnya. Kalau dari gambar yang tadi ya. Padahal apakah semua orang di Afghanistan seperti itu? Kan belum tentu. Ini semua merupakan salah satu hasil dari apa yang ditampilkan, baik itu di media, baik itu apa yang diajarkan oleh keluarga, atau mungkin yang diceritakan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau misalnya kita bilang apakah stereotip selalu negatif? Enggak juga, ada juga stereotip yang positif. Tapi ujung-ujungnya stereotip tetap bisa membuat efek yang negatif bagi orang yang mendapatkan stereotip tersebut. Misalnya gini, kalau tadi kita bilang bahwa stereotip orang-orang Afghanistan itu adalah jihadis atau mereka adalah orang-orang yang sering berani melakukan bom bunuh diri. Mereka adalah orang-orang yang Islam garis keras. Lalu ada juga loh stereotip atau asumsi yang bilang bahwa siswa-siswi dari Asia itu adalah orang-orang atau mereka yang sangat pekerja keras, sangat pintar, rajin dan sebagainya. Padahal kalau misalnya kita lihat lagi, apa iya semua siswa-siswi di Asia itu sama seperti itu? Kan belum tentu juga. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan stereotip yang dianggap positif, tadi misalnya, oh bias itu dianggapnya karena dia dari Asia pasti dia pintar. Nah, itu juga sebenarnya bisa membebani kita loh. Padahal mungkin kita sebenarnya biasa-biasa aja, nggak pintar-pintar banget. Nah, itu yang pertama mengenai stereotyping. Lalu kalau misalnya sebenarnya kalau ditanya, kita dari mana sih belajar tentang stereotype?
selalu kita ingat bahwa kita itu tidak terlahir dengan stereotip. Kita nggak lahir ketika kalian keluar dari rahim ibu kalian terus langsung bilang, wow dokternya Cina misalnya, nggak gitu kan. Kita belajar stereotip itu bukan dari lahir, tapi merupakan pengalaman yang kita alami. Banyak stereotip itu justru dihasilkan dari media massa, misalnya dari acara-acara televisi seperti soap opera, atau misalnya dari film, sitcom, atau bahkan reality show. Kita melihat dari situ. Kalau misalnya kita seringkali menonton acara-acara di mana pahlawannya itu adalah orang-orang kulit putih, sedangkan yang jahat adalah orang-orang kulit hitam, atau terorisnya adalah orang-orang Rusia, maka kalau kita seringkali menonton hal seperti itu, bisa muncul tuh stereotip bahwa orang kulit hitam adalah penjahat, bahwa yang namanya teroris itu dari Rusia atau dari Cina atau dari Afghanistan, sedangkan kalau dari Amerika mereka adalah pahlawan, misalnya seperti itu. Ini juga nanti terkait dengan teori kultivasi yang pernah kita pelajari di materi komunikasi massa semester sebelumnya. Nah, banyak hal atau banyak penelitian yang menyatakan bahwa sebenarnya TV salah satunya adalah menjadi sumber dari stereotip itu muncul, karena banyak misalnya menampilkan bagaimana orang-orang LGBT misalnya bersikap, bagaimana tentang orang-orang kulit hitam, kulit putih, atau perempuan seperti apa. Jadi banyak persepsi yang salah mengenai perempuan, laki-laki, atau golongan tertentu yang ditampilkan secara tidak wajar di televisi. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke bentuk yang berikutnya, tolong kalian benar-benar pelajari lagi, pahami lagi, baca lagi di buku kalian. Kenapa sih yang namanya stereotip itu bisa mempengaruhi komunikasi antar budaya? Jadi tolong dicek lagi ya, kenapa alasan tersebut sangat penting untuk kita ketahui. Di buku kalian ada, di slide saya juga ada, tolong dibaca lagi. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan diskusi saya untuk kalian. Kalian bisa jawab pertanyaan diskusi saya di kolom komentar. Kalian bisa like juga, dan kalian ya bisa sekalian untuk absensi kalian untuk minggu ini ya. Jadi saya punya pertanyaan ke kalian. Pertanyaannya adalah, menurut kalian sebenarnya gimana sih caranya kita menghindari stereotip itu? Gimana caranya kita tidak terpengaruh dengan apa yang ditampilkan di media seperti film, TV, atau bahkan majalah, atau bahkan apa yang diceritakan oleh teman-teman kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Saya tunggu diskusi dari kalian di kolom komentar ya. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang sisi gelap dari identitas yang kedua, yaitu prejudice atau prasangka. Kalau yang pertama adalah stereotip, yang kedua adalah prejudice atau prasangka. Nah, prasangka ini sering terjadi ketika kita memiliki generalisasi terhadap satu masyarakat tertentu atau satu kelompok tertentu yang sebenarnya berdasarkan fakta yang sangat sedikit. Jadi kejadiannya cuma 1 kali, 2 kali, tapi kemudian kita mengeneralisasi bahwa semua orang dari grup tertentu atau masyarakat tertentu itu mempunyai karakter yang sama. Dan ketika kita bertemu mereka, kita langsung muncul prasangka-prasangka negatif tersebut terhadap mereka. Nah, ada 4 fungsi prasangka yang harus kalian pelajari dan harus kalian pahami sekali. Fungsi yang pertama adalah ego defensive function, lalu ada utilitarian function, value expressive function, dan juga knowledge function. Dari 4 fungsi tersebut, tolong kalian baca dan kalian pelajari benar-benar ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian juga bisa taruh pertanyaan kalian di kolom komentar, atau kalian juga bisa menanyakan pertanyaan kalian pada saat kita ada sesi synchronize lewat aplikasi online. Oke? Nah, lanjut kita akan bahas masih tentang prejudice atau prasangka.
Jadi ternyata ada 5 bentuk bentuk ekspresi dari prasangka itu sendiri. Ekspresi yang pertama dari sebuah prasangka yang paling sederhana, menurut Alport dia bilang sebutannya adalah antilocution. Apa itu antilocution? Yaitu kita mulai membicarakan seseorang atau kelompok tertentu secara negatif. Jadi yang pertama kali kita lakukan ketika kita punya prasangka terhadap kelompok tertentu adalah ngomongin, intinya tuh gitu. Tapi kalau bahasa kerennya adalah antilocution. Nah, itu yang biasanya hal pertama, kita ngomongin mereka, sisi negatif mereka kita bicarakan baik dengan keluarga, teman, ataupun orang-orang sekitar kita. Lalu, bentuk ekspresi dari prasangka yang berikutnya, yang kedua adalah avoidance atau menghindari. Jadi ketika kita punya prasangka terhadap orang tertentu atau terhadap kelompok tertentu, setelah kita ngomongin, kemudian kita menghindari. Kita nggak mau ketemu sama orang tersebut. Kita tidak mau entah itu berdiskusi, berinteraksi, ataupun berbicara, atau bahkan kenal dengan orang-orang dari kelompok tertentu tersebut. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga, bentuk ekspresi yang lebih berbahaya dari prasangka adalah diskriminasi. Nah, ketika kita sudah mempunyai prasangka yang sangat negatif terhadap kelompok tertentu, diskriminasi ini bisa muncul ke permukaan. Baik diskriminasi dari segi misalnya pekerjaan, diskriminasi dari masalah kepemilikan aset, lalu hak politik misalnya, edukasi, lalu kesempatan untuk mendapatkan pelayanan dan lain sebagainya. Ketika misalnya kita punya prasangka, dia misalnya adalah orang dari kelompok tertentu, saya nggak mau memberikan pelayanan terhadap dia, saya nggak mau memberikan servis ke dia, itu adalah salah satu bentuk diskriminasi. Ini orang dari agama ini nggak boleh masuk ke sekolah kita misalnya, karena mereka pasti karakternya seperti ini, padahal kan belum tentu juga. Nah, bentuk yang keempat dari prasangka yaitu ketika sudah semakin memburuk ekspresinya, bentuknya adalah serangan secara fisik. Ketika kita sudah tidak bisa lagi menahan rasa benci kita, tidak bisa menahan rasa tidak suka kita, setelah kita misalnya ngomongin, lalu kita menghindari, lalu kita mulai memberikan diskriminasi, hal berikutnya yang bisa terjadi adalah serangan fisik. Nah, serangan fisik ini seringkali sebenarnya tanpa sebab, kita cuma sekedar ketemu mereka, lalu ternyata kita dorong, lalu ternyata kita tendang, atau kita melakukan hal-hal lain yang memang melukai secara fisik. Nah, ini udah mesti hati-hati ya. Beberapa kejadian misalnya yang pernah terjadi di Amerika Serikat setelah serangan 9/11, banyak perempuan-perempuan berhijab di sana yang mereka tidak melakukan apapun, tapi tiba-tiba di kampus hijab mereka ditarik hingga terbuka, dan itu kan pasti melukai mereka juga kalau hijab itu ditarik secara paksa. Itu adalah salah satu bentuk ekspresi dari prasangka yang sudah cukup buruk ya. Lalu yang kelima, ini yang paling berbahaya bisa terjadi, bentuk dari prasangka adalah extermination, atau benar-benar menghilangkan, ada keinginan untuk menghilangkan satu grup tertentu atau kelompok masyarakat tertentu. Nah, hal ini pernah terjadi, mungkin kalian bisa baca lagi sejarahnya di Jerman atau Nazi dulu ya. Salah satu yang mereka lakukan adalah eksterminasi dari kaum Yahudi di Jerman. Nah, hal yang sama juga sebenarnya terjadi loh belakangan ini, misalnya dengan kaum Islam Uighur di Cina misalnya. Mereka dimasukkan ke dalam camp di mana mereka di sana dipaksa untuk bekerja, lalu ada juga yang mereka misalnya dibunuh. Tapi sampai sekarang banyak media yang belum benar-benar mengangkat pemberitaan tersebut. Tapi kalau kita lihat dari sosial media, sumbernya itu sudah sangat banyak dan kita bisa cari tahu juga. Nah, itu adalah salah satu bentuk contoh eksterminasi ya yang bisa terjadi ketika kita ingin mengeluarkan ekspresi yang sangat buruk dari sebuah prasangka. Nah, sebenarnya apa sih
alasan atau kenapa sih yang namanya prasangka itu bisa terjadi. Ada 3 hal sebenarnya, ada 3 alasan kenapa prasangka itu bisa terjadi. Mulai dari societal sources, mulai dari maintaining social identity, dan juga scapegoating. Nah, untuk materi ini saya ingin kalian coba baca dulu sendiri sebelum saya akan jelaskan di pertemuan sinkronus kita nanti. Jadi tolong baca lagi di buku kalian sebenarnya apa sih penyebab terjadinya sebuah prasangka. Dan sama juga kalian tolong kasih saya pendapat kalian, opini kalian, sebenarnya gimana sih cara kita untuk menghindari prasangka. Jadi tadi ada 2 ya yang harus kalian tulis di kolom komen, yaitu bagaimana cara kalian menghindari stereotype dan bagaimana cara kita untuk menghindari prasangka itu terjadi. Nah, itu adalah 2 hal yang bisa saya jelaskan mengenai sisi gelap dari identitas. 2 hal berikutnya saya akan jelaskan di video berikutnya. Nah, jangan lupa untuk memastikan saya bahwa kalian sudah nonton, jangan lupa like ya. Dan tulis di komen bukan cuma sekedar nama kalian, tapi juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian punya atau jawaban dari pertanyaan diskusi yang tadi saya ajukan. Kita ketemu lagi, kita lanjut lagi di video berikutnya. Dadah!